Ya, menunjukkan bukan tentang jumlah berapa porsi kita dengan anak, bukan, tapi bagaimana porsi kita ketika kemudian bertemu dengan anak itu memberikan kesan yang dalam kepada anak tadi itu. Ketika kemudian kita tidak ada pun dia selalu teringat kita. Justru disitulah fungsinya ayah salah satunya di dalam pengasuhan dan pendidikan anak tadi. Jadi gini Ustaz, qadarullah saya juga mengalami perihal cerita yang khusus tadi kan. Jadi sejak kecil pengalaman saya itu kurang sosok pemimpin sosok figur yang bisa menuntun saya sejak kecil itu. Jadi gimana ya, rasanya itu berkesan bersama ibu gitu kan. Jadi ketika kita sekarang udah jadi sosok yang besok ingin menjadi sosok orang tua ya Ustaz ya. Jadi kita nggak ada contoh untuk gimana caranya untuk kita menjadi sosok yang bagus untuk anak kita kelak gitu kan. Jangan sampai anak kita itu besok kita didik kan karena kita nggak ada ilmunya Ustaz ya. Karena dulu itu kita juga kurang dengan sosok kasih sayang seorang ayah. Jadi gimana Ustaz agar saya punya gambaran untuk mendidik anak saya kelak gitu kan. Menurut Ustaz gimana anggapannya? Secara syariat ya. Ada beberapa yang perlu dipahami ya, karena memang itulah hari ini yang didapati hampir seluruh keluarga kaum muslimin, di mana sosok ayah itu tidak berkesan bagi anaknya karena memang tidak berperan, bisa jadi, atau karena kesibukannya sampai kemudian tidak pernah memperhatikan anaknya, bisa jadi, atau karena ketidakfahamannya sehingga tidak mengambil peran itu, bisa jadi. Dan ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara PR kaum muslimin dalam hal ini untuk kemudian memberikan sumbangsih yang lebih nyata, mengambil peran ayah tadi itu untuk kemudian lahirnya generasi-generasi istimewa di kemudian hari. Jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan? Salah satu di antara yang kemudian perlu kita pahami mungkin ya karena keterbatasan ayah kita, bisa jadi bagaimanapun ayah kita tetap ayah kita. Maka yang kemudian perlu kita lakukan adalah memberikan uzur kepadanya. Kemudian yang kedua adalah kita belajar dari sosok yang paling sempurna, sebagaimana yang kemudian Nabi sabdakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Menunjukkan bahwa meskipun kita tidak punya gambaran tentang sosok yang lebih real di kehidupan kita bisa mengambil sosok yang lain yang kemudian Allah janjikan kesempurnaan pada sosok itu. Allah janjikan Allah jamin kebaikan dan juga keagungan serta kebaikan akhlaknya di dalam mendidik dan mengarahkan keluarga serta anak-anaknya tadi. Kita bisa ambil dari beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai bagian dari yang mungkin bisa kita lakukan. Dan memang harus ketika kita tidak punya gambaran, ya harus kita yang belajar untuk mempelajari gambarannya nanti seperti apa. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi tuntutan kita, karena nanti kita juga akan menjadi seorang ayah, kita akan menjadi seorang suami yang nanti mau tidak mau kita harus berperan dengan peran yang harus kita lakukan tadi itu. Kecuali nggak pengen menikah, mau bujang, sayang Ustaz, karena sibuk misalnya, bukan tentang masalah ini ya, karena mungkin sibuk belajar, menuntut ilmu gitu kan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah yang sampai meninggal belum menikah, atau sebagaimana Imam Nawawi misalnya kan, atau yang lainnya. Tidak ada masalah kalau kemudian memang alasannya syar'i bisa dimaklumi. Dan ini yang penting untuk difahami. Allah. Jadi kami nih gini kan minta nasihatnya dari Ustadz sebagai kami sebagai suami ataupun sebagai istri suami supaya bisa berperan penting kepada anak-anaknya, ataupun sebagai istri yang supaya bisa mengerti suaminya
apa yang suaminya lakukan di luar, ataupun nasihat untuk anak yang mungkin ada kekurangan kasih sayang dari seorang ayah itu, Ustaz. Oke. Yang pertama yang kemudian penting untuk difahami adalah satu, jangan pernah membandingkan bahwa kadang-kadang ada sebagian kita itu, saya dulu aja dididik bapak saya begini, nyatanya saya jadi begini gitu kan. Jadi saya pengen anak saya juga jadi seperti saya gitu. Itu juga bagian dari yang mungkin terlalu naif kalau itu mau dilakukan. Karena anak kita nanti akan tumbuh di waktu yang jauh berbeda dengan waktu kita tumbuh. Pada suasana dan juga kondisi yang bisa jadi jauh berbeda dengan suasana dan kondisi yang kita tumbuh saat itu. Sehingga kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita tadi itu, supaya mereka menjadi generasi yang siap untuk menjalani segala macam bentuk tantangan di dalam kehidupannya nanti. Karena bisa jadi berbeda dengan kehidupan yang kita rasakan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri karena masing-masing punya perannya, adalah bagaimana kemudian masing-masing saling mengisi kekosongan pasangannya tadi. Seorang istri ketika dia bersabar di dalam mendidik anak, sebagaimana yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW, wal mar'atu mas'ulatun an baiti ba'liha wa waladihi, bahwa seorang istri, seorang wanita itu bertanggung jawab atas rumah suaminya dan juga anak-anak suaminya, menunjukkan bahwa kewajiban itu juga ada pada dirinya, meskipun secara tanggung jawab perannya itu juga harus dimainkan oleh seorang ayah, tapi tanggung jawab terkait dengan apa yang nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu juga dibebankan kepada dirinya. Maka jangan abai, bersabar ya, enggak usah terlalu mempertimbangkan jumlah porsi, karena toh juga secara bakti seorang ibu punya hak bakti 3 kali lipat lebih banyak daripada seorang ayah. Ini yang kemudian harusnya menjadi pemikiran kita. Yang kedua, bagi seorang istri juga, kalau semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan lillah, itu lelahnya akan berbuah pahala. Itu. Semakin banyak lelahnya berarti semakin banyak pahala yang nanti akan didapatkan. Bagi suami juga mungkin perlu belajar untuk mengerti perasaan istri. Namanya wanita itu kadang-kadang mengeluhkan, mengutarakan apa yang dia rasakan, itu fitrahnya. Bagi kita ya kita harus siap menerima keluhan-keluhan itu, supaya betul-betul keluhannya itu pada orang yang tepat. Karena yang dikeluhkan kita, yang mengeluhnya kepada kita itu kan sudah tepat sebenarnya. Justru jangan sampai kemudian istri kita itu ngeluhnya kepada orang lain, curhat pada yang lain. Akhirnya apa yang kemudian menjadi aib keluarga tadi itu jadi diketahui oleh orang lain. Itu yang kemudian harus dihati-hati. Kalau ternyata istri itu ngeluh kepada kita, ya sudah kita terima. Kita mohon maaf karena belum bisa menemani istri kita dalam waktu yang lebih banyak terkait dengan anak-anak. Kita belum bisa memaksimalkan peran kita sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah. Minta maaf saja, jujur, tidak ada masalah. Fair kok itu. Bahkan itu bentuk gentlenya seorang laki-laki gitu. Yang kedua, berusaha untuk bagaimana memerankan ayah tadi, supaya kemudian ayah itu bukannya sebagai label gitu. Karena kita punya anak biologis sehingga kemudian kita disebut ayah, bukannya sebatas itu. Tapi lakukan perannya sebagaimana yang Rasulullah juga perintahkan ya, bahwa kita ini pemimpin keluarga, kita ini yang harusnya mengarahkan, kita yang bertanggung jawab untuk baik dan tidaknya, sampai kemudian Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang kemudian harusnya menjadi perhatian penting kita, untuk kemudian kita berusaha meluangkan waktu kita untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Bagi seorang anak juga bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan adalah kesalahan orang tua kita. Karena mau bagaimanapun mereka tetap orang tua kita. Allah lah yang memilihkan mereka menjadi orang tua kita. Bagaimanapun kondisi mereka, maklumi, berikan uzur ya, dan jangan menjadikan itu sebagai trauma masa kecil yang akhirnya kemudian menjadikan kita merasa legal untuk melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Karena itu berarti kezaliman yang bertumbuk-tumbuk jadinya.
Dan ini yang kemudian harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari guru kita Ustadz Abdul Nafi tentang parenting orang tua, bagaimana peran ayah terhadap keluarga. Jadi yang saya tangkap itu, kalaupun kita kehilangan sosok figur seorang ayah waktu kita kecil, jangan sampai ketika kita dewasa kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Dan salah satu contoh yang paling baik untuk mendidik anak kita terletak pada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai jumpa di acara bicara tentang rumah tangga di episode selanjutnya. Insya Allah banyak pelajaran yang dapat kita petik bersama gurunda kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.